bagi Tuhan. Shalom semua jemaat Tuhan pada hari ini. Saya bersyukur buat pagi hari ini, dimanapun keluarga Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Pada pagi hari ini saya rindu ada satu suasana surgawi yang katakan bersama dengan saya. Ada satu suasana surgawi di rumah saya. Ada satu suasana surgawi dalam keluarga saya. Kalau saya rindu impartasi hadirat Tuhan pagi hari ini melampaui segala apapun, haleluya, yang ada dalam suasana saudaraku dunia ini. Itu sebabnya pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya rindu untuk menyampaikan bagaimana kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, saya pada pagi hari ini akan menyampaikan firman Tuhan, haleluya, dari Injil Yohanes. Haleluya. Injil Yohanes pasal yang pertama. Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-16. Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-16. Ada satu spirit yang Tuhan melepaskan untuk kita, untuk menghadapi suasana kondisi hari-hari ini dimanapun. Ya, yang membuat orang banyak gelisah, banyak takut. Tapi kita mau melihat bagaimana kasih ilahi, bagaimana kasih Tuhan itu yang menaungi kehidupan kita. Dan pagi hari ini firman Tuhan dikatakan di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia. Sekali lagi, ya, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Haleluya. Ya, apa artinya saudaraku bicara tentang kepenuhan? Kita bicara pada pagi hari adalah bagaimana ya kita dipenuhi. Dan yang kedua, bagaimana kita melihat kepenuhan yang ada di dalam Kristus Yesus. Ya, ini yang harus membanggakan kita bahwa kita ada di dalam kasih karunia. Nah, artinya apa? Artinya bahwa kita punya Tuhan Yesus. Artinya apa? Bahwa Tuhan Yesus itu sudah datang dan menyelesaikan segala sesuatu. Ya, Yesus Kristus sudah datang, ya, dalam wujud manusia. Artinya, Anda dan saya melihat dia hari-hari ini, percaya dia hari-hari ini, saudaraku. Ia mengingini dia lebih lagi, ia mengerti dia, menyembah dia, dekat dengan dia. Bahkan kita memperbesar kapasitas kita di dalam pengenalan akan dia. Nah, itu yang saya mau bagikan di dalam kebaktian ini. Artinya apa? Fokus kita hari-hari ini di dalam kasih karunia Tuhan. Nggak ada yang lebih besar dari kasih karunia Tuhan. Nggak ada yang lebih besar dari anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita. Bahwa Yesus sudah datang untuk saudara dan saya. Yesus jauh sebelum, saudara, 2000 tahun yang lalu, dia sudah tahu apa yang terjadi hari ini. Tapi apa yang dia lakukan? Bahwa dia sudah menang atas maut. Dia sudah menang atas semua kondisi yang terburuk di dunia ini. Nah, artinya gantungkan, sekali lagi, gantungkan iman kita kepada dia. Jangan Anda melihat diri saudara hari ini, kelemahan saudara, kekurangan saudara. Tapi saudaraku, taruhkan imanmu, taruhkan hatimu di dalam kasih karunia. Karena kita hidup dari dia. Alkitab berkata, dalam Injil Yohanes pasal 15, tinggallah di dalam dia, dan saudaraku, firman-Nya tinggal di dalam kita. Kalau kita tinggal di dalam dia, kita akan berbuah banyak. Kita tidak akan mengalami kekeringan. Wow, saya suka dengan kata kita tinggal di dalam dia, kita tidak akan kering. Artinya apa? Hari-hari ini Anda memperdalam persekutuanmu di dalam pengenalan akan Yesus. Mungkin orang berbicara tentang Tuhan, oke. Mungkin orang berbicara tentang Allah, oke. Tetapi kita bicara tentang satu pribadi, saudaraku, yang memberikan kasih karunia. Dalam pengenalan kita akan dia, Alkitab berkata, oleh kepenuhannya itu kita menerima kasih karunia. Artinya apapun yang terjadi di dunia ini, Anda nggak gelisah. Artinya apa yang terjadi di sekitar dengan lewat media massa menggetarkan, yang menakutkan, menggelisahkan, seakan-akan saudaraku itu sudah menimpa kita atau dekat dengan kita atau bisa terjadi kepada kita. Nah, mari pikiran kita hari ini, pagi hari ini melalui firman Tuhan secara online ini, firman Tuhan katakan bahwa kepenuhan Kristus itu memberi kasih karunia.
Ya, saya mau ingatkan sekali lagi bahwa fokuskan diri kita kepada anugerah Tuhan. Fokuskan seluruh perhatian kita kepada kebaikan Tuhan yang telah memberikan putranya, yang telah memberikan nama di atas segala nama, yang setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku. Oke, Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau menyampaikan hal ini secara penting. Dan firman Tuhan katakan di dalam 2 Korintus dikatakan bahwa ya, kita akan menjadi serupa dengan gambarnya. Gambar siapa? Saya bacakan di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 18. 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Nah, Bapak Ibu, firman Tuhan katakan kita menjadi serupa dengan siapa? Ya, serupa dengan Kristus. Ya, nah kepenuhan dia sebagai manusia, tapi di dalam keilahian. Dia sebagai manusia, tapi dia tidak hidup di dalam level dunia. Dia tidak terpengaruh dengan keadaan dunia. Kenapa? Karena dia berkata, aku bukan dari dunia. Anda dan saya katakan bahwa keluargamu anak Tuhan, hari ini Anda bukan dari dunia. Ya, itu sebabnya apa yang ada di dunia ini tidak usah kita gentar. Bukan tidak punya perasaan takut, ya bukan tidak punya perasaan khawatir. Kita manusiawi, tetapi kita mau bahwa hari ini dimensi surgawi, ya dimensi kerajaan, ya kuasa firman yang bisa membuat kita fit, yang bisa membuat kita kuat, yang bisa membuat kita maksimal hari-hari ini, ya di dalam Tuhan. Dikatakan oleh firman Tuhan bahwa kamu mencerminkan kemuliaan Tuhan. Nah, apa artinya saudaraku? Bahwa di dalam kasih karunia Tuhan, kepenuhan Kristus itu, kepenuhan saudaraku, keilahiannya di dalam Yesus itu terimpar kepada kita. Ya, karena itu saya percaya bahwa manusia roh kita hari-hari ini saudaraku kita tingkatkan. Manusia roh kita, ya hari ini perlu kita naikkan. Nah, saya mau bicara tentang kepenuhan Kristus, artinya bahwa kita hidup di dalam dimensi surgawi. Katakan kiri kanan, haleluya. Dimensi surgawi. Ya, kepenuhan Kristus artinya kita melihat perkara-perkara yang di atas. Nah, haleluya. Ya, nah firman Tuhan katakan, ya bagaimana kita mengalami, ya bagaimana kita memperbesar ya manusia ilahi kita, manusia rohani kita, manusia Kristus kita di dalam kehidupan kita ini, saudaraku, yaitu satu, ya seperti Timotius berkata di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 11, tetapi hai engkau manusia Allah, perhatikan, tetapi engkau manusia, katakan suamimu, istrimu, anakmu, keluargamu, kamu manusia Allah. Haleluya. Ya. Wow, Anda bisa melihat saudaraku, saya secara spiritual telah melihat bagaimana sorga, bagaimana saudaraku sorga hari-hari ini seperti apa. Kalian jangan pikir sorga sedang sedih hari ini. Jangan pikir sorga sedang terpengaruh dengan dunia dan sudah kalut. Saudaraku, sorga tidak punya apa-apa hari ini. Saya mau beritahu saudaraku, kalau Anda di dalam dimensi sorgawi, Anda punya spirit yang berbeda. Pendengaranmu berbeda, matamu berbeda, mulutmu berbeda. Karena engkau ada di dalam kapasitas dan manusia ilahi. Sekali lagi, Bapak Ibu, manusia rohani, bagaimana cara kita memperbesar hari ini? Kita punya waktu ya untuk kita memperbesar, memperkuat, memaksimalkan, katakan maksimalkan manusia rohani. Saya suka dengan kata firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal yang keempat. Boleh kita ambil firman Tuhan, boleh baca 1 Petrus pasal yang keempat. Firman Tuhan berkata begini, ya, ayat yang kedua, ya, supaya, haleluya, sekali lagi, supaya, ya, waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia,
Anda harus berbeda. Nggak boleh keadaanmu sama seperti yang kemarin. Ya, kondisi kemarin beda dengan kondisi hari-hari ini. Ya, nggak boleh engkau sama. Firman Tuhan katakan supaya waktu sisa ini dengan kondisi sekarang ini nggak boleh lagi kamu gayamu seperti dulu. Yang dulu di kursi, ia merenung, ia hanya bincang-bincang hal-hal yang biasa. Wow, saya mau ingatkan saudara, lakukan sesuatu yang berbeda untuk memperbesar kapasitasmu. Kenapa? Karena dikatakan 1 Petrus pasal 4 ayat 2 ini, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang. Kamu cuma dapat info dari orang, kamu cuma dapat berita dari orang, entah itu membuat kamu sukacita, entah itu membuat kamu bahagia, atau membuat kamu gelisah. Yang apapun, entah sukacita, entah gelisah, tapi semua itu kalau cuma dari orang, itu tidak memperbesar manusia rohmu. Kamu harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kamu harus memiliki satu hubungan yang lebih lagi sebelum waktu-waktu saudaraku seperti yang dulu. Kamu punya waktu yang lebih. Nah, dikatakan tetapi menurut kehendak Allah. Apa sih kehendak Tuhan? Kita ada di rumah. Apa sih kehendak Tuhan? Kita nggak boleh keluar dengan banyak orang. Apa sih kehendak Tuhan? Ada kehendak Tuhan. Saya percaya Roma 8:8 bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Artinya, saudaraku, kita punya spirit yang berbeda. Yang kapasitas roh kita naik. Ya, kapasitas saudaraku penyembahan kita naik. Nah, saya rindu, saudaraku, firman Tuhan katakan, nggak boleh kamu pergunakan waktu ini sama seperti tahun lalu. Ya, nggak boleh. Kamu di rumah sudah capek duduk, kamu sudah di rumah sudah capek tidur, kamu di rumah sudah capek, saudaraku, ya, kamu baca buku, buat sesuatu yang beda. Karena kita nggak lagi melakukan kehendak orang. Kamu tidak melakukan lagi hanya sekedar karena kamu mau atau tidak. Tapi firman Tuhan katakan melakukan kehendak Allah. Ya, melakukan kehendak Allah. Wow, saya rindu kita membaca satu ayat sekali lagi sebelum kita akan selesai. Ya, dengan waktu yang singkat ini, saya tidak mau membagi banyak yang kepada kita. Haleluya. Kita lihat dalam 1 Yohanes pasal yang kedua sekali lagi. Ya, 1 Yohanes pasal yang kedua, glory, haleluya. Ya, ayat yang ke-17. Ya, ayat yang ke-17. Dan dunia ini sedang lenyap. Artinya info dari dunia ini nggak menjadi standar kehidupan. Apa yang terjadi di dunia ini tidak menjadi fenomena di dalam hidup. Karena memang Alkitab sudah katakan, dan dunia ini sedang lenyap. Ya. Karena itu nggak boleh kita mengalir dengan kondisi yang ada. Ya, kita terpesona atau kita ketakutan atau kita mau mencari apa sih yang bisa menolong kita. Nggak usah Anda takut, nggak usah Anda. Tuhan mau buat kita hari-hari ini untuk masuk di dalam kehendaknya. Ya, sekali lagi 1 Yohanes pasal 2 ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Saudara lihat, manusia pengen hari ini ada di sini, hari ini besok ada di Singapura. Manusia pengen hari ini punya mobil ini, besok mau punya mobil itu. Hari ini manusia mau saudara punya rumah ini, besok mau punya rumah itu. Ya, manusia saudara mau supaya hari ini saudara bisa buat ini, besok bisa buat itu. Manusia punya banyak keinginan. Tetapi firman Tuhan katakan, ya lenyap dengan segala keinginannya. Hari ini Anda, keinginanmu sejauh mana nggak bisa buat apa-apa.
Punya uang nggak bisa buat apa-apa, dan uang tidak menjadi segala-galanya hari-hari ini. Nah, artinya kondisi saudaraku kita kemarin sudah kurang uang, kita kemarin keluarga kita, saudaraku mengalami banyak pergumulan. Nggak boleh lagi kita bergantung kepada kondisi itu. Kita harus memaksimalkan ada satu seperti investasi ilahi di dalam kehidupan kita, yaitu worship. Yaitu apa? Doa. Yaitu apa? Manusia ilahi. Yaitu apa? Pengurapan. Yaitu apa? Saudaraku, kepenuhan roh. Investasi Tuhan yang mahal dalam hidup kita, yaitu Dia memberikan kuasanya kepada kita. Ya, persiapkan dirimu hari-hari ini, latih dirimu hari-hari ini untuk masuk dalam dimensi yang baru, untuk masuk dalam kapasitas yang baru. Supaya apa? Itu melihat segala sesuatu ini, dikatakan firman Tuhan, mendatangkan kebaikan. Ucapkan sekali lagi pada kiri kananmu, katakan, ya, mendatangkan kebaikan. Mendatangkan kebaikan. Mendatangkan kebaikan. Haleluya. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, dikatakan, ya, tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Allah. Nah, cari kehendak Tuhan. Apa itu kehendak Tuhan? Masa sih kehendak Tuhan kita ada di rumah? Masa sih kehendak Tuhan ya kita nggak kerja? Masa sih kehendak Tuhan kita nggak boleh keluar? Anda nggak boleh terprovokasi dari situasi itu. Ya, sekali lagi, Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu. Nah, apa yang kalau begitu engkau bertanya, ya Pak Bakia, Pak Gembala, ya Pak Pendeta, apa dong kalau begitu saya lakukan? Wow, ada sesuatu yang selama ini terlewati dalam kehidupan kita. Apa itu? Ya, yang terlewati, ya, itu membangun manusia. Wow, ya, katakan bersama dengan saya, membangun manusia roh. Katakan amin. Ya, haleluya. Membangun, saya akhiri dengan kata membangun manusia roh. Firman Tuhan berkata, Yudas 1:20, bangunlah dirimu sendiri. Yudas 1:20. Bangunlah dirimu sendiri. Ya, hampir 1 bulan Anda tidak ketemu pendeta. Hampir 1 bulan Anda tidak pergi ke gereja. Tapi firman ini terjadi. Jauh sebelum apa yang terjadi sekarang, firman Tuhan Yesus berkata, bangunlah dirimu sendiri. Engkau tidak akan bergantung lagi kepada siapa, apalagi kita dengan media. Nggak bisa bergantung kepada info media, Bapak Ibu. Iya, yang sekarang adalah bangun dirimu sendiri. Setiap kita hari-hari ini ambil ruangan rumahmu, yang satu ada di kamar belakang, yang satu ada di kamar depan, yang satu ada di ruang tamu, yang satu ada di dapur menyembah, yang satu ada di ruangan tengah. Buatlah suasana di dalam rumahmu untuk membangun dirimu sendiri di dalam Tuhan, kapasitas rohmu. Ya, saya mau akhiri dengan apa yang harus kita lakukan untuk membangun diri kita sendiri. Ya, Efesus pasal 6. Saya mau tutup dengan Efesus pasal 6 ayat yang ke-10. Ya, Efesus pasal 6 ayat yang ke-10. Dengan ayat ini saya akan tutup. Ya, haleluya. Pelayanan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ayat yang ke-10 berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Wow. Ya, ternyata yang Tuhan mau untuk kita melakukan kehendak Tuhan supaya Anda kuat. Katakan kiramu, Bapak kuat, Ibu kuat, ya, kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kalau bicara kuasa Tuhan, bicara pengurapan. Kalau bicara kuasa Tuhan, bicara tentang kuasa Roh Kudus. Kita tidak punya kuasa. Yang punya kuasa itu Roh Kudus. Yang punya kuasa itu firman. Yang punya kuasa itu nama Yesus. Hadirkan hal ini menjadi fenomena di dalam rohmu. Kuasa Tuhan, firman Tuhan, pengurapan Tuhan. Nah, saudaraku, apa yang harus dilakukan? Dikatakan, ya, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Anda nggak bisa membatalkan media yang begitu kuat dan begitu kencang. Tetapi lakukanlah
firman Tuhan ini, yaitu dikatakan perjuanganmu bukan melawan darah dan daging. Dan kalau bukan melawan darah dan daging, artinya lawan manusia. Ini perkara roh. Ini perkara roh. Ini perkara roh. Ini perkara roh. Tuhan kita adalah roh. Barang siapa menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Haleluya. Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Dan saya sampaikan yang adalah bangun manusia roh. Bagaimana caranya? Berbahasa roh. Berbahasa roh. Berbahasa roh. Berbahasa roh. Memuji Tuhan. Memuji Tuhan. Memuji Tuhan. Memuji Tuhan. Berbahasa roh. Berdoa. 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 Sampaikan keinginanmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, mari kita mau masuk kepada perjamuan kudus. Saya percaya kuasa dan hadirat Tuhan pada pagi hari ini yang memenuhi kita. Saya percaya dengan apa yang kita buka hari ini punya power, punya kuasa. Kita deklarasikan, deklarasi iman hari ini. Ya, deklarasikan kita. Ya, ada 2 ayat yang kita mau deklarasikan, ya, yaitu 1 Petrus 2 ayat yang ke-24 dan Keluaran 12 ayat 23. Di dalam 1 Petrus 2 dikatakan, Ia sendiri telah memikul dosa kita. Bapak Ibu, cari Tuhan. Dia sudah selesaikan kesalahan. Dia sudah selesaikan yang terburuk dalam hidup kita. Cari Dia. Renungkan. Boleh Anda baca firman setiap apa yang betul? Haleluya. Di ayat yang saya, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Gak boleh pikiran kita hari ini tercemar. Ya, nah, Anda boleh baca juga dan bagikan berkatmu kepada orang lain. Ini pesan-pesan Tuhan untuk setiap kita. Nah, boleh kita ada pikiran sia-sia hari ini, ya, dikatakan, Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuh kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Sekali lagi, hidup untuk Tuhan. Habiskan waktumu, bagaimana engkau mengasihi Tuhan, bagaimana engkau membuat sesuatu untuk Tuhan. Siapkan diri, ya, haleluya. Oleh bilur-bilurnya, saya sembuh dan Anda sembuh, kita semua sembuh. Haleluya. Deklarasi yang kedua, Keluaran 12 ayat 23. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya apabila Ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati, haleluya, Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnahan masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Inilah kasih karunia Tuhan kepada kita. Dan kepenuhan Dia ini, kita menerima kasih karunia anugerah. Artinya lewat darahnya kita terluput. Lewat darahnya kita makmur. Lewat darahnya kita bahagia, kita enjoy. Lewat darahnya kita dikuduskan dan kita menerima perjanjian yang kekal. Mari angkat tubuh Tuhan, kita mau berdoa. Nah, katakan bersama saya, di tangan saya, bukan lagi roti biasa. Deklarasi di tangan saya adalah tubuh Tuhan. Tubuh Kristus. Yang olehnya saya menerima kepenuhan. Yang olehnya saya menerima penebusan. Yang olehnya saya menjadi miliknya. Yang olehnya saya menjadi putranya Tuhan. Dan olehnya saya menjadi ahli waris. Dan oleh darah Yesus, rumah saya aman. Oleh darah Yesus, suami saya aman. Istri saya aman. Anak-anak saya aman. Keluarga saya aman. Karena ada darah Yesus. Kami menerima pertolongan pada waktunya. Oleh darah Yesus, kami menerima kelepasan. Oleh darah Yesus, kami menerima kelimpahan. Oleh tubuh dan darah Yesus, saya menerima kemenangan. Angkat tubuh Tuhan di atas kepalamu, Bapa dalam nama Yesus. Kami sepakat menerima perjanjian deklarasi firman Tuhan, bahwa oleh darah Yesus, kami menjadi sempurna. Kami menjadi ahli waris. Kami menjadi milik Kristus. Kami menjadi putra Tuhan. Dan kami mengalami kelepasan. Dan kami menjadi imamat yang rajani. Oleh darah Yesus, oleh tubuh Yesus, saya dan keluarga saya diberkati.
Bapa, dalam nama Yesus, kami mau menerima tubuh Tuhan, karena itu berkat-Mu turun atas setiap anak-anak-Mu ketika mereka memegang tubuh dan darah-Mu. Tuhan, mereka diberkati. Ya, bukankah roti yang dipecah-pecahkan, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan. Mari makan semuanya umat Tuhan dalam nama Yesus. Mari angkat cawan Tuhan, katakan di tangan saya, bukan anggur biasa, tetapi darah Tuhan. Darah yang sempurna, darah dari sorga, yang menyembuhkan kami, yang melindungi kami dari kuasa maut, yang melindungi kami dari semua tulah. Firman Tuhan berkata, Yesus telah menjadi tulah, supaya kami menerima berkat Abraham. Oleh sebab itu, kami mengangkat perjanjian darah Tuhan pada pagi hari ini menjadi perlindungan yang sempurna dalam keluarga kami, untuk kami menerima kepenuhannya di dalam kehidupan keluarga kami dan melakukan kehendak Tuhan. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum umat Tuhan dengan iman dalam nama Yesus. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya berdoa Bapak, berkat ilahi-Mu dari kuasa perjamuan kudus, Tuhan memberkati, dan tidak ada satu transfer spirit virus apapun dalam rumah kami. Semua apa yang kami pegang dikuduskan oleh Tuhan. Semua apa yang kami, orang bertemu dengan kami, dikuduskan oleh Tuhan, sehingga kami ada perlindungan yang seperti hamba lihat bahwa semua orang percaya dilindungi oleh kuasa ilahi. Taruhkan juga ini atas umat-Mu Tuhan, bukan hanya dalam keluarga kami. Di dalam nama Yesus Tuhan yang sempurna, yang menyempurnakan gereja. Kami bersyukur atas perjamuan kudus. Amin. Oke Bapak Ibu, yang dikasih Tuhan, kita masuk pada bagian terakhir, yaitu kita akan memberikan persembahan, mulai di rumah, ya Bapak Ibu yang sudah siapkan kolekte, dan taruhkan kolekte, ya persembahan saudara, ya di tempat yang sudah disediakan oleh keluarga-keluarga, boleh ambil ya piring atau mungkin kotak untuk, dan kedua perpuluhan, ya sebentar kita akan berdoa, ya boleh angkat perpuluhan, kita mau berdoa perpuluhan dan persembahan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kamu lihat bahwa ketika kamu melepaskan uangmu sama Tuhan, ketika kamu menaruhkan uangmu di hadirat Tuhan, maka saya percaya, ya tangan Tuhan akan memberkati tangan. Saya percaya tangan Tuhan akan melindungi rumah. Saya percaya tangan Tuhan akan melindungi langkah. Saya percaya, saudaraku, ya, bahwa kasih dan anugerah Tuhan akan turun atasmu di dalam belas kasihan yang paling dalam. Akan memberkati keluargamu. Dia tahu apa yang kau perlukan. Dia tahu bahwa engkau memerlukan apa hari-hari ini. Tetapi kita mau melakukan firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, bawalah persepuluhan ke dalam rumah Tuhan. Mari angkat perpuluhan kita di dalam nama Yesus Tuhan. Oh, apakah sakara apa. Haleluya, haleluya. Boleh pegangan tangan Bapak dan Ibu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Hal untuk membawa berkat Tuhan itu, Tuhan tahu keperluan, saya berdoa supaya mujizat terjadi. Saya telah menerima mujizat, saudara, kondisi saya tidak tahu, ya mau kemana, dan tidak bisa buat apa-apa. Saudara, Tuhan memelihara saya seperti saya berkhotbah biasanya, sama seperti saya berjalan ke Papua, ke Kalimantan, ke Sulawesi, sama seperti biasanya. Itu sebabnya, saudara, Tuhan tidak bisa dibatasi dengan kondisi. Dia tahu memelihara kita, karena Dia berkata Dia adalah gembala yang
yang baik. Dia tahu kita suka rumput yang hijau, bukan rumput yang kering. Bukan sungai yang kering, tapi dia tahu kita suka sungai yang berair. Dan Tuhan tahu kerinduanmu. Dia akan memuaskan hasratmu. Dan tutup matamu, kita mau berdoa. Kita tutup mata, saya mau tutup mata, kita berdoa. Kita meminta anugerah Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang ajaib ada di rumahmu. Bahwa Tuhan, Alkitab berkata, kalau kamu melekat, maka kamu akan hidup dari Dia. Kamu akan tumbuh dari Dia, dan kamu akan berbuah dari Dia. Dia yang akan menjadi sumber hayat dan keluarga kita. Oh Jesus, haleluya. Oh Jesus, haleluya. Kami rasakan kuasa-Mu Bapa. Kami mau bawa persembahan perpuluhan kami ke rumah-Mu. Kami Tuhan, haleluya. Haleluya, Tuhan melakukan kehendak-Mu. Engkau tahu, kami memberi bukan karena kami berlimpah-limpah. Kami memberi bukan karena Tuhan kami, Tuhan meluap-luap berkat. Tapi mungkin ada yang memberi dalam kesederhanaan, dalam kekurangan. Tapi kami mau taat memberi. Mungkin jumlahnya kecil, Tuhan Engkau tidak boleh. Mungkin jumlahnya besar, tapi kami mau belajar taat. Oh, kami Tuhan mengembalikan 1/10. Karena kami tahu Tuhan berkat itu bukan dari tangan dan keringat kami, tapi karena Tuhan yang memelihara kami, melalui Tuhan jerih payah kami, melalui usaha dan pekerjaan kami. Tuhan memberikan kami kekuatan. Terlebih hari ini kami percaya, kami akan menikmati kebaikan Tuhan. Kami akan menikmati anugerah Tuhan. Dan kami klaim dan deklarasikan, firman-Mu berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu dalam kehidupan kami. Betapa baiknya Tuhan itu di dalam keluarga kami. Kami berdoa, Tuhan, Hamba-Mu berdoa hari ini, Tuhan. Untuk keluarga Pak Agus, Tuhan berkat keturunan semereka yang boleh Tuhan. Keluarganya, Tuhan, anaknya, Tuhan. Aku berdoa, Tuhan, untuk keluarga Tuhan Pak Jimiratu. Tuhan berkat-Mu, Tuhan yang berkat-Mu atas keluarganya dan anak-anaknya. Hamba berdoa untuk keluarga Tuhan Yesus Simpson, Tuhan istrinya dan anaknya dan Oma dan Regina. Tuhan, hamba berdoa berkat-Mu turun atas mereka. Hamba berdoa Tuhan hamba-Mu, Tuhan Pak Wiwis, Tuhan Pak Esti, Tuhan Ibu Numa, berkat-Mu, berkat Abraham turun atas mereka Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan Yesus memberkati keluarga ini, apa yang mereka Tuhan inginkan Tuhan di rumah-Mu yang kudus ini. Berkati Bapak Tuhan keluarga Pak Jimmy semua Tuhan. Oh Tuhan, maupun Tuhan hamba tidak sebut semua anak-Mu. Apakah itu Tuhan Ibu Borita, apakah Tuhan ada anak-anak yang tidak hamba sebut satu persatu Tuhan yang terbatas. Berkati mereka semua. Kami mau bawa persembahan Tuhan ke rumah-Mu, persepuluhan ke rumah Tuhan. Turun berkat-Mu, memberkati, menyucikan. Kami mau bawa persembahan persepuluhan, bukan persembahan yang mati, tetapi persembahan yang hidup melalui hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami taruhkan di mezbah-Mu, Tuhan, persepuluhan ke dalam tangan-Mu. Terpujilah Tuhan, pakai keuangan ini untuk rumah-Mu dan pekerjaan-Mu. Terima kasih buat urapan-Mu, hamba mengucap syukur. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa. Amin. 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 Haleluya. Ya, Bapak Ibu, Tuhan memberkati pada pagi hari ini. Ya, persembahan boleh ditaruhkan dan nanti tidak punya waktu. Ya, haleluya. Anda punya bagian adalah mentransferkan yang nomor rekening yang sudah ditaruhkan, ya, karena pekerjaan Tuhan sekali lagi, ya, mungkin Bapak Ibu tidak ke gereja, tapi gereja berjalan terus dengan seluruh persiapannya, pengecatannya, ya, seluruh pengaturannya, medianya, ya, kita buat kitchennya, ya, untuk misi kita sedang biaya berjalan terus setiap hari. Jadi Bapak dan Ibu kita membutuhkan untuk terus didukung untuk misi dan pengembalaan ini yang Tuhan beri. Ya, Tuhan memberkati Bapak dan Ibu. Mari angkat tanganmu, kita menerima berkat. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kita berdoa. Bapak di sorga, terima kasih Engkau sudah memberkati ibadah kami lewat online pada pagi hari ini.
dari awal sampai akhirnya. Kami memberikan kemuliaan dan pujian dan hormat Tuhan, yang Tuhan sudah memberkati Tuhan anak Katrin, memberkati Ibu Elsie, mendukung Tuhan hambamu di dalam pelayanan pagi hari ini, memberkati semua Tuhan yang sudah Tuhan online bersama dengan kami. Turunlah berkat, anugerah dan damai sejahtera dari tempat yang maha tinggi, berkat Abraham dan Ishak dan Ishak yang turun di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan kuasa pengurapan Roh Kudus, memenuhi dan menyertai dan melindungi, memberikan kami kekuatan baru secara supranatural di dalam manusia ilahi hari ini sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menerima berkat dan mengakhiri ibadah lain kami pada pagi hari ini. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Amin. Ya, Bapak Ibu, ya Tuhan memberkati. Ya, sekali lagi, ya pesan saya adalah tetap kita komunikasi. Ya, saya ingin kita lebih komunikasi kita, WA kita dipenuhi dengan share kita. Ya, saya suka berita dari luar, tapi saya harapkan ya komunikasi kita, WA kita untuk lebih banyak untuk menyangkut komunitas kita. Ya, jadi supaya terus ya, apakah tentang doa, apakah tentang ada penglihatan, apakah tentang ada pesan Tuhan, apakah ada doa peperangan. Nah, ini komunikasi kita. Tolong dibangun komunikasi secara rohani, karena ini adalah wadah untuk kita memberikan info satu dengan yang lainnya. Shalom, Tuhan memberkati. Haleluya.